Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik. Dan hari ini gue bersama Budi Adiputro seperti biasanya. Seperti biasa kita tidak hanya berdua, tapi kita bersama dengan rezim. Rezim yang bahasanya sangat susah. Karena harus pakai gurindam atau pantun ya. Tapi atau dia juga belajar di negeri yang disebutkan dalam hadis yang katanya doif gitu. Apa tuh? Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Wah, gitu. siapa lagi yang lebih Cina dibanding Fatan sendiri? Halo. Tinggi. Itu hadis doif kan ya katanya. Iya, itu hadis doif. Iya kan? Ungkapan aja paling. Ungkapan peribahasa lah. Karena Arab itu kan daerah metropolitan, dari semua daerah tuh datang ke situ dulu, jalur sutra segala macam gitu kan. Karena mungkin kalau itu hadis ya berarti udah pada ke Cina semua kan gitu. Iya, itu betul, bikin betul. agak bikin chaos kayaknya kalau misalnya itu hadis. Iya, gitu. Bakal ke Cina semua, nggak ke tempat lain berarti kan. Dan mayoritas Islam itu penduduk Cina itu, bukan agnostik gitu ya. Iya, bukan agnostik. Tapi lu juga sempat bilang kan Bang, bahwa ternyata di penduduk Muslim di Cina itu juga banyak sekali ya. Kalau angkanya memang katanya Bang Fatan nggak ada sensus yang resmi. Di KTP juga nggak ada bos. Agama lu apa. Tapi lu punya analisa dan punya fakta-fakta katanya bahwa memang angka penduduk Muslim di sana juga nggak kecil gitu. Iya. Ya sebenarnya faktanya sih memang nggak ada angka bulatnya ya gitu. Cuman kan tapi bisa dibantah ya karena memang tidak ada sensus yang agamanya gitu kan. Jadi kita mau tahu dari mana kalau itu cuman puluhan juta juga kan nggak valid juga Paling gitu. ngitung depan masjid. Ya. Karena gini. Kemarin lu nggak Muslim, kenapa lu ada di sini? Kenapa pas pembagian zakat daging kurban lu ikut aja? Dan lu kemarin kan agama lu bukan ini. Pas bagi tajil tidak ada. Makanya bagi-bagi sarung nih. Iya, kemarin pakai topi sinterklas juga lu pas Natal gitu. Terus kata orangnya beban hidup bang. Gimana Bang? Iya. Jadi kalau gue ke Cina kan 2011 akhir gitu ya. Itu tuh pas gue lulus 2016 habis itu for good gitu kan, ke balik lagi ke Indo. Itu tuh angka Muslim di Cina tuh tetap. Lainnya mah orang kegedeng beranak kegedeng mati kan gitu. Maksudnya lucu gitu. Tetap itu di angka 40-an juta gitu. Ini cuman sekarang aja nih, kemarin terakhir karena agak rame lagi gitu kan kasus soal Uighur, itu tuh angkanya jadi 50 juta lah, kok ajaib gitu. Lagi rame isunya, naik jumlahnya ya. Itu dia makanya. Karena memang nggak ada basisnya, nggak ada kuantifikasinya gak juga ada sensus gitu. yang mengukur ya. Nah, sebelum ke tema-tema Cina, lu tolong jelasin nih kartu vampir lu ini nih. Nah itu dia. Iya kan? Itu dia yang gue bilang gitu kan. Itu harusnya Kalau tempelan mampir. Filmnya Bobo. Apa tuh Bang? Film Hongkong. Ya ini artinya jangan mati dulu lah gitu kan, karena kita coba bacain pakai Cina dong. Oke, Xian Bie Se. Xian Bie Se gitu. Jadi jangan mati dulu. Itu kenapa? Kaosnya made in China enggak tuh? Bangladesh bos. Ini mah di sini. Kayak gitu. Kenapa gue tulis kayak gini, karena ya ini kan lagi pandemi gitu ya kan, kita mau gimana pun tetap harus berjuang lah, jangan mati dulu lah gitu, apalagi yang muda-muda kan gitu. Tapi kan virusnya dari sana. Allegedly. Tapi ngapain sih memang orang, kan itu kan ada yang bilang bahwa sebenarnya virus corona ini kan atau COVID-19 ini gara-gara orang Cina makan kelelawar gitu kan. Emang di sana nggak ada dimsum atau nggak ada nasi goreng atau apa sih Bang? Nah itu dia. Karena para pendakwah itu abai melihat Cina sebagai peluang, ancaman doang gitu. Jadi orangnya makan kelelawar, makan ular, makan monyet. Tapi bener gak sih? Itu memang segala macam makanan tuh dimakan di sana. Ada cuman pasar Tomohon aja gitu. Ada cuman tapi nggak bebas sih, sama kayak di Tomohon. Ada tapi nggak bebas, geleh juga gitu. Dan itu tidak ada kayak di supermarket gitu, di Carrefour-nya tuh nggak ada, di Walmart-nya dia kan ada namanya Ume. Itu nggak ada jual daging kelelawar yang udah gitu, nggak ada. Daging kelelawar udah di cornet gitu ya. Nggak ada juga. Nggak ada ya. Kalau miras Cina apa namanya?
Paicio. Pancio. Paicio. Ciu bos. Ciu. Oh Ya, itu ya, makanya ciu itu dari sana ternyata bos. Dari sana Iya, Cio. Ciu itu bos. Hong Cio, Paicio. Ciu Bang, Pancio. lu tuh ya, lu pikir Fatan Sembiring ini Deng Xiaoping apa bos ya kan? Kita tanya semua tentang Cina dari makanan sampai ya Tanya kelelawar. Ciu sampai kelelawar bos. At least di meja ini dia yang lebih tahu daripada kita. Iya benar juga. Kayaknya semua hal tentang Cina kita tanya. Ya, karena kalau kata Confucius ada peribahasanya San Ren Xing Pi You Wo Shi. Ya kan, jadi itu artinya kalau ada 3 orang lagi jalan bareng gitu kan, salah satunya pasti shofu kita, guru kita. Ya ini mungkin di apa namanya meja ini ya gua lah kalau misalnya lagi ngomongin Cina kan gitu. Udah pasti. Di luar Cina juga lu guru gitu ya, bos, ya kan? Apalagi soal akhlak. Suci dia. Waduh. Membaca Al-Quran pun dia paling jago daripada kita. Nggak kayak kawan kita Valdo Maldini ya, yang kita kira suci. Padahal emang. Menurut Instagram. Hancur. Enggak, asli juga suci. Cuma baik. Oke, kita bicara politik Cina. Nah, tunggu dulu. Ini menarik nih. Apa jangan mati? Lanjutin tadi yang Confucius tadi itu. Iya, jadi maksudnya Cina itu kan berawal dari filsafat ya masyarakatnya gitu, terutama Confucius itu gitu ya. For the record, kalau misalnya di Cina itu kan Confucius atau Kongzi itu kan bukan Tuhan atau bukan nabi sebetulnya gitu. Jadi ya sama seperti Plato aja. Jadi dia cuman filsuf sebetulnya. Nah, cuman ya karena itu ketika dibawa ke Indonesia gitu ya itu kan apa namanya masing-masing ya variasi gitu, membentuk variasi sehingga kalau di Indonesia jadinya agama Konghucu. Nah, makanya sekelumit hal soal Cina ini atau Tiongkok ini gitu ya, itu tuh orang tuh antipati. Kenapa? Lu ke toko buku gitu kan, ngeliatnya udah agama Konghucu, ya kan? Lu kan jadi malas baca gitu. Padahal kalau di Cinanya sendiri nilai-nilai Confucius, ada yang Analects of Confucius itu sama sekali nggak ada keagamaannya, dan memang konteksnya kan bukan jadi konteks kayak kita agama. baca buku kayak kita baca bukunya Mario Teguh gitu-gitu iya, aja, betul. Jangan Mario Teguh juga dong. Harusnya itu yang ada di kepala gua. Lu nggak bisa memenjara gua dengan apa yang gua Buya pikirkan. Hamka kayak gitu Lu loh. pikir lu si Jinping ya? Oh, langsung ke situ. Ini lebih paham daripada William Sarana kawan. William Sarana nggak pernah ngomong Confucius sama gue. Makanya coba lu hitung dulu deh. Gitu kan. Nah ini masalahnya begini nih bang, di DPR nih bang. Paling sekali-sekalinya dia kelihatan ngitung di depan publik, dia ngitung anggaran Aibon bos. Iya jadi gitu kan, maksudnya orang sudahlah informasinya terbatas, yang menyampaikan juga terbatas gitu kan, zamannya Pak D. Harto gitu kan, itu semuanya dilarang gitu kan. Nah tapi ketika sekarang sudah banyak buku, nah tapi ketika kita ke toko buku ngeliatnya wah ini kolom agama Konghucu, jadinya udahlah makin tidak terbaca gitu kan. Bang, meskipun tadi lu bilang kan di era Pak Harto itu ada decinaisasi lah ibaratnya gitu kan, karena dianggap kiri, dianggap komunis segala macam, kemudian dalam PKI. Iya, dan dekat dengan Soeharto, dekat dengan Soekarno macam-macam kan, sehingga ada decinaisasi. Tapi kan akhirnya lu bilang sampai sekarang salah paham, salah kaprah mengenai Cina, Confucianism, Konghucu macam-macam itu merebak dan laten gitu. Ya, padahal problemnya padahal PKI itu lebih tua daripada PKC kan. orang itu dia. Iya, harusnya PKC harusnya melihat PKI. Betul. Nah, yang kontrasnya adalah masyarakat Tionghoa di Indonesia itu kan jumlahnya juga nggak sedikit. Betul, dan mereka memegang kekuasaan ekonomi yang juga cukup laten bertahun-tahun gitu. Politik dari zaman Bung Karno, politik Alibaba kan. Politik Alibaba. Ali dapat konsesi, Baba yang ngerjain. Gitu. Nah kan itu tuh jokesnya gitu. Artinya mereka ini kan juga banyak mereka yang keturunan pertama, keturunan kedua, orang-orang yang migrasi dari Cina. Betul. Dengan segala nilai value dan pengetahuan kebudayaan Tiongkok itu. Kenapa mereka juga nggak bisa menjadi messengers yang baik untuk hal-hal yang tadi lu bilang sangat prinsipil, tapi itu salah banget dipahami gitu. Beda dengan Timur Tengah mungkin ya. Iya. Yang keturunannya udah generasi yang sama, tapi bisa mempiarkan Timur Tengah dengan lebih baik gitu. Iya.
kayak Om William gitu ya, Iya. Om William Surawijaya itu kan ibunya yang dari Tiongkok Iya, gitu. Jadi iya, maksudnya betul, itu generasi betul, kedua gitu, generasi nggak kedua, jauh betul, gitu. betul. Kalau Lim Sulyong malah generasi pertama kalau yang Pak dia Anies migrasi. keempat padahal kan. Pak Anies Timur Tengah. Iya kan pada sama ya kan keempat, generasi keempat Pak Anies. Cina. Iya kan. Maksudnya Pak Anies anti Cina. Enggak, maksudnya kan Apa? ini dua masyarakat diasporik gitu. Oh diaspora. Iya, Kalau iya. mau Diaspora, situ. Bos, Tapi ya. dua-duanya gue yakin berkontribusi pada kemerdekaan Iya, Indonesia. oke silakan Bang Mutar. Ini Iya Anda aja makanya kalau ngomong gitu, kalau udah nggak ya ngomong kalau gue lagi nih. sendiri ngelihatnya ya karena terstruktur ya diskriminasinya kan gitu zamannya Pak Harto gitu. Jadi ya bukannya nggak ada peran-peran itu gitu kan, kayak misalnya geger pecinan dan lain sebagainya, itu kan ya peran-peran kebangsaannya luar biasa sebetulnya, dan banyak tokoh gitu kan. Nah tapi ketika di represi sedemikian rupa dan sangat sistematis gitu kan, sampai-sampai dubes Indonesia untuk Tiongkok pada waktu itu kan militer semua. Gitu kan, ya itu kan makin memperburuk sebetulnya, nggak apa gitu kan, dan itu kan motifnya sudah jelas, itu cuman politik dan kekuasaan aja gitu, sehingga memang generation gapnya itu sebegitu parahnya gitu, sehingga kan kita merasa begitu sekarang kan, kok kayak nggak ada upaya, padahal ada, cuman kan ditekan sedemikian Maksudnya rupa. generasi Om Lim, Om William gitu-gitu ya. Ya, Anda- Eka Cipta gitu. Anda kenal semua sama om ini. Mereka disebutnya om itu Bos, ya kan. Pada Panggil zamannya om mereka lagi. udah om ya Panggil kan. om lagi Iya. Anda. Ya mereka bukannya nggak tahu dan Betul. nggak paham juga, tapi Betul, mereka mungkin betul, takut kali untuk betul, speak up dan betul. memberikan penjelasan Betul, yang betul, lebih dengan duduk yang seimbang gitu ya. Iya, iya. Ini Ya sebenarnya kuat, ya tadi kan udah kesebut gitu ya, kuat dalam arti ekonominya itu kan justru paling real. Ya kan, misalnya untuk berkontribusi kepada masyarakat, lapangan pekerjaan ketika waktu itu krisis dan lain sebagainya. Ya bumper istilahnya UMKM pada waktu itu tuh kalau disurvei siapa, ya kan, bisa dibilang kan begitu Ya, gitu. artinya ketika lu memegang kekuatan ekonomi dan lu menggelontorkan kekuatan ekonomi lu dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat banyak, lu kan bisa harusnya menginfiltrasi pengaruh dan at least ya kan pedagang, misalnya Islam masuk ke sini katanya dari pedagang Gujarat. Iya, Ya, dulu aja zaman Romo Mangun, waktu Romo Mangun mau benerin rumah-rumah penduduk di Kalicode gitu, dianggap kristenisasi Bos ya kan. Artinya kan sebenarnya orang-orang ini punya kuasa juga untuk menginfiltrasi ide-ide dan pengetahuan itu. Iya. Ya, takut kali ya. ya padahal diberangus. ya Romo Mangun masuk Katolik itu susah kan. Padahal kan Iya. banyak syaratnya padahal. Nggak bisa poligami, cerai nggak boleh Iya kan. kan susah Bos. Jadi Anda itu jangan khawatir. Agak bahaya ini. Nah, ini ada isu terbaru, Dir. Nah, ini menarik. Ya. Langsung menukik ya. Iya, ini karena ngomong-ngomong infiltrasi, ada orang-orang TKA Cina yang pakai baju tentara. Ya kan, yang sempat menghebohkan apakah ini ada latihan perang Cina atau gimana gitu. Gue lihat di perempatan Mampang juga ada masyarakat kayak sipil gondrong-gondrong pakai baju tentara. Ini Loreng-loreng. nah ini Sama nggak? tanya Pak Fatan aja nih. Apalagi mau lebaran. Kalau bahasa Tapi udah diklarifikasi, katanya bukan. Kalau mau lebaran nih orang pakai sembarangan nama aja. Bang Ngabalin aja kena kemarin. KSP minta sumbangan, Bos. Kena Bang Ngabalin. kalau percakapan di rumah tangga, Mimi, di laundry dulu Mi baju papa. Jaket Iya, ini jadi orangnya. kalau yang isu istilahnya pekerja TKA Cina itu kan ya emang udah bukan sekali ya doang kan. Dulu kan juga ada misalnya yang ngerjain fondasi kereta cepat gitu kan, dia muter-muter Halim gitu kan. Habis itu disangka itu tentara beneran gitu. Cuman ya gini lah gitu. Maksudnya kalau dia mau ngirimin tentara ya badannya nggak kurus-kurus begeng-begeng begitu, Pak, ya kan. Cina itu tentaranya tuh kalau misalnya lu lihat, dan itu emang bener foto-fotonya gitu kan, dia masukin jarum di sini gitu kan. Masukin jarum di sini biar lehernya tuh ketahan gitu loh. Itu tentara Cina tuh begitu gitu loh. Kalau misalnya dia lagi apel gitu, itu tuh dia begini nih nggak ada gitu. Jadi emang beneran dipasangin jarum sih. Dipasangin gitu. jarum apa mereka yang memasang itu sendiri supaya Iya dipasangin lah. Kalau masang sendiri gimana caranya? Apa namanya? Nah, maksudnya itu Posisinya aturannya kayak gitu. aturannya kayak gitu. SOP. Bukan dalam karena mereka artian pengen. kalau dalam artian ya sama lah kayak misalnya tentara kita gitu kan.
Gak mungkin kalau misalnya dari postur aja udah kelihatan, apalagi kalau Cina itu kan nyetak pasukan gitu kan, itu udah kayak pabrik gitu, dia udah punya apa namanya tinggi tertentunya, standarnya apa namanya berat badan dan lain sebagainya, udah kayak nyetak ini aja, nyetak lilin dia. Tapi itu apa artinya baju? Apakah dia kirim, kalau bukan tentara mungkin kirim organisasi masyarakat itu atau apa? Apakah itu paramiliter? Ya itu loh maksud gua. Pam Swakarsa di komponen Cina. cadangan kan. Bang Daniel. Iya. Komponen cadangan Cina. Bang Daniel udah gak Cina lagi. Orang beli pesawatnya aja Dassault Rafale. Iya. Enggak lah, itu enggak, karena Itu baju buruh aja berarti. Komcat itu apa? sebenarnya bukan baju buruh, itu tuh baju-baju yang dipakai sama orang kalau ospek kuliah di Cina gitu ya, ospek S1 terutama gitu kan. Kenapa ya? Karena mereka kan ala-ala militeristik gitu. Padahal ya materinya sebetulnya cuma baris per baris gitu kan. Habis itu ikrar-ikrar terhadap negara dan nilai-nilai gitu kan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika ospek itu selesai, itu baju kan dibuang. Ada yang dibuang, ada yang dikasihin, didonasikan. Nah, gini. Ini kayak baju partai. Iya gitu loh. Jadi gitu kan aja kan. bukan berarti kalau orang pakai nomor berapa dia tuh voter kan, nggak juga gitu sama halnya. Tapi kan kalau misalnya di Cina itu ya apalagi di Cina ya, maksudnya di sini aja apa namanya kelas pekerja aja tuh udah miris ngelihatnya gitu. Kalau di Cina itu kan mereka sudahlah migran, sudahlah nggak tahu dia hidupnya itu gimana gitu, dia nggak bakal punya keturunan. Itu kan apa namanya pahit getir ya, bentuk dari pahit getir pembangunan Cina di sana yang sedemikian cepatnya gitu. Sehingga maksudnya untuk soal baju aja gitu, dia bukannya nggak ada, bukannya apa namanya memilih baju itu karena wah gue suka loreng nih gitu, bukan, itu dikasih sama orang gitu kan. Ya tadi gitu apa namanya ada aspek gitu ya? longsoran doang gitu. Itu kan dibuang. Nah itu kan sama buru-buru migran gitu kan, ya dia nggak punya duit buat beli baju. Sementara Ya di udah dia sini ada saya partai yang pakai baju loreng juga biasa aja nggak dianggap. Mitra kan? gitu. Ya, itu lungsuran juga. karena pun kalau mau lihat apa motif militer Cina bukan kayak gitu. Itu kan yang masih agak bulat ya, yang masih agak janggal ya. Kalau di Cina itu semuanya udah pixel gitu. Kalau udah pakai yang pixel, nah itu baru bisa dicurigain gitu. Tapi kalau bukan pixel lah itu cuma Pixel tuh kayak apa sih? apa namanya, dia lebih square-ish gitu loh, Pak. Oh, lebih kotak-kotak gitu. Kalau Kotak-kotak, yang iya, dipakai sama kayak TNI itu kan jungle banget tuh, yang cakar motif cakar Iya. apa segala macam namanya itu kan. Oh ya square itu yang apa? Kalau yang itu lebih resmi, nah itu bisa dicurigain. Tapi kan nggak mungkin sebodoh itu juga dia pakai baju seragam resmi kan gitu. Tapi kok ini ya Parade militer di sini. pakai ini cangkul bosnya. Tapi kok kenapa ya propaganda, kalau lu bilang ini nggak usah terlalu serius dan ini nggak perlu dikhawatirkan. Tapi kenapa ya fobia dan propaganda anti Cinanya itu kayaknya masih lekat, kerasa dan efektif banget itu membakar orang gitu. Iya karena ya tadi missing generation itu aja, generation gap 32 tahun itu gitu, sehingga semuanya salah paham. Intinya semuanya salah paham gitu ya. Jangankan orang yang uneducated gitu ya, atau misalnya orang yang istilahnya dia menyerap apapun hanya dari medsos, hanya dari keramaian view dan lain sebagainya, yang sudah ibaratnya ya mohon izin gitu ya, banyak decision maker di negara ini juga gitu yang melihat Cina itu dengan paradigma perang dingin. Gitu menjadi bagian dari itu pun grup masih kiri itu pun gitu-gitu masih ya. ada gitu loh, bahwa masih seperti itu ketika Uni Soviet masih ada gitu loh, ketika Mao Zedong masih hidup. Nah padahal kan Mao Zedong sama Deng Xiaoping aja itu dia itu ribut gitu loh. Deng Xiaoping lebih liberal sebetulnya, tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus ya kan. Sedangkan Mao Zedong itu nggak sama sekali gitu, dia maunya keras gitu. Makanya ketika Mao Zedong itu sempat berkuasa awal-awalnya itu kan orang makan aja sampai pakai kupon, ya kan, makanya 2 juta orang mati gitu loh. Ya kan, karena kebudayaan karena kurang berbudaya sebenarnya. Iya, se-chaos itu ternyata gitu. Kalau misalnya Cina atau Tiongkok itu didasari oleh ya misalnya pemikiran-pemikiran yang hanya dari Mao Zedong gitu. Nah, makanya hadirlah Deng Xiaoping ini untuk mengambil keseimbangan. Ya yin dan yang lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada Mao Zedong, ya berarti nggak akan ada Deng Xiaoping. Gitu loh. Karena ada tesa, ada antitesa. Betul. Tapi setelah era
ini masuk nih menarik nih setelah era Mao kemudian ke Teng Xiaoping gitu ya. Apa bilangnya Teng Xiaoping, kemudian sampai era Jinping sekarang. Bagaimana lo lihat sustainability dan keberlanjutan, apakah masih berlaku nih tesa antitesa antitesa lagi gitu kan? Tesisnya Mao Zedong itu soal politik tau nggak lo? Gimana? Penyelesaian politik itu ada di ujung bedil katanya. Iya itu keras. Jadi nggak ada itu berunding gitu. Dia sangat realis, dia sangat Machiavellian sebenarnya. Iya. Dan kemudian ya makanya lahirlah kemudian tokoh antitesanya kan dari tahun 78 sampai tahun 95 kalau tidak salah, berkuasa cukup lama dan akhirnya membawa meskipun kita bisa berdebat apakah Tiongkok sekarang ini karena memang liberalisasi ekonomi ala Teng Xiaoping atau ada faktor-faktor lain, dan nanti Bang Fatan juga punya perspektif. Lu melihat gimana transisi kekuasaan kepemimpinan Tiongkok sekarang? Ya kan dengan ketika Mao Zedong masih hidup itu gitu kan, nah mereka kan reformasi undang-undang agraria itu. Nah disitulah sebetulnya. Jangan panggil nama ketua Mao. Chairman Mao ya. yang mulia di Pertuan Agung. Kalau Bung Karno kan Paduka yang mulia. Ketua Mao. Chairman. Pemimpin besar revolusi. Nyambung di dalamnya. Chairman Mao gimana? Iya, nah sebenarnya chaos itu kan mulai dari ketika reformasi undang-undang agraria itu gitu kan, dan keras betul gitu kan. Tadinya raja-raja kecil gitu kan, feodal itu menguasai sedemikian banyak tanah gitu kan, dan kemudian diambil semua oleh negara. Nah baru di remapping lah ibaratnya. Kalau di kita kan bahasanya RTL gitu kan. Kalau mereka ibaratnya RTL satu negara. Kalau kita kan satu kabupaten gitu kan. Ada yang udah selesai, di kabupaten lain belum gitu kan, masih butuh 5 tahun. Nah, tapi kan mereka enggak, RTL itu satu negara RTL gitu kan. Enggak tahu pusing dah BPN ya waktu itu gitu kan. Nah habis itu kan ada namanya Jiang Zemin gitu ya. Nah itu yang bilang Jiang Zemin ini setelah Deng ya? Iya setelah gitu kan. Nah kalau Teng kan dia memperkenalkan pemikiran pragmatis gitu kan. Nah otomatis kan kalau pragmatis kan ya tadi gitu kata-katanya tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus. Nah berarti kan di situ ada corrupts ya kan, ada sempalan pejabat yang nakal main gitu. Nah makanya pas Jiang Zemin dia bilang ya sediakan 100 peti mati, 1 untuk saya gitu loh. Ya kan, nah itu untuk hukum mati, dan benar-benar dilaksanakan pada waktu itu gitu. Sampai bukannya dimiskinkan lagi, ya udah satu keluarga dimatiin gitu, satu ibarat kita nih, mana satu keluarga lo gitu kan, panggil gitu kan di Tiananmen. Dan itu terjadi, dan itu sangat membelalakkan mata gitu ya. Maksudnya mau itu pejabatnya, mau itu masyarakatnya juga gitu ya kan. Tapi di situ juga ironi gitu. Teng Xiaoping bilang tidak peduli kucing hitam atau putih gitu kan. Oh tapi disitulah set of rules-nya ternyata gitu. Kenapa? Karena ya, maksudnya bukannya lu menjadi korup gitu lah. Bukannya lu menjadi abuse of power dong gitu. Yaitu kan penafsiran orang tadinya. Nah ketika Jiang Zemin ini langsung set of rules-nya lu nggak boleh korupsi, selesai gitu. Lu korupsi kartu keluarga lu kesini, anak lu gue tembak. Oke, jadi liberalisasi ekonomi, dibukanya ekonomi Cina kepada dunia gitu. Betul. Ya, meskipun nggak semuanya pastinya ya, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus aja, misalnya Shanghai, macam-macam lah ya, kita lihat. Itu kemudian dilanjutkan oleh Jiang Zemin ini, Jiang Zemin kalau bahasa kitanya gini, bahasa Tanah Abangnya, Jiang Zemin ini untuk pemberantasan korupsi gitu ya, fokusnya. Oke, terus kemudian setelah lanjut jadi? Ya kemudian kan ada. Tapi liberalisasi ekonominya tetap dilanjutkan. Iya, kalau liberalisasi ekonomi sih tetap gitu kan, dengan di Cina itu juga ada McDonald gitu kan, yang udah lama sebelum ini kan masuk ke Soviet gitu kan, McDonald dan segala macam franchise itu gitu kan. Atau misalnya ya merek-merek yang LV dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa secara ekonomi memang dia liberal gitu. Pragmatisme itu tetap jalan sebetulnya. Cuma ketika kita berbicara terkait dengan good governance and clean government-nya, lu nggak bisa macam-macam kayak gitu kan. Ya tadi misalnya kayak lu korupsi aja gitu kan. Ya kalau sekarang sih udah nggak dihukum mati sih sebetulnya. Kalau sekarang udah nggak dihukum mati, tapi udah sangat dimiskinkan lah gitu. Atau misalnya pejabat negara lu flexing
gitu kan, lu pakai RM, lu pakai Rolex gitu, itu nggak boleh gitu. Oh. Pernah waktu gue masih di Beijing itu ada kejadian bencana gitu ya, ada kejadian bencana gitu di satu daerah, kalau nggak salah di daerah-daerah Sichuan itu kan sering longsor dan gempa bumi dan lain sebagainya. Nah itu sempat ada kalau nggak salah pejabat wali kota ya kalau di kita mayor kan gitu. Nah itu dia kelihatan sebetulnya misalnya lu nih masjid gitu kan sama Bang Ari situ kan. Nah ini kan lu ceritanya pejabatnya gitu, ceritanya wali kotanya gitu. Ini ada kayak lumpur atau genangan gitu kan. Nah itu gue misalnya kita berdua jadi ajudannya dia nih gitu. Kita bantu dia, bopong dia untuk melewati hanya genangan itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu, dia dipecat, lu dipecat. Guanya, pejabatnya. Iya, dipecat gitu. Memang kalau kita lihat itu kan sadis banget gitu, cuman gitu doang gitu. Ya memang harus begitu gitu tadi ya, set of rules-nya gitu. Ternyata memang breakdown-nya seperti itu. Lu nggak boleh flexing, lu nggak boleh menunjukkan kalau lu punya properti yang gimana, padahal Jadi memang mereka kayak petentang kayak di Jalan Sudirman lagi macet-macet jam 5 sore jelang buka puasa, kemudian itu nggak boleh gitu ya. Padahal mereka kaya gitu. Kayaknya kayak tulen kalau udah jadi pejabat apa segala macam, apalagi Cina kan gitu. Itu kayaknya kayak tulen gitu. Menarik. Nanti kita bicara soal Jinping yang paling baru ya. Tapi tadi kan kita bicara mengenai gimana orang Indonesia memandang Cina. Betul. Akhirnya ada gap yang jurang yang besar sekali gitu karena 32 tahun Orde Baru ada decinaisasi. Nah, lu kan juga pernah kuliah di sana, kerja di sana. Orang Cina mandang Indonesia gimana sih? Iya, mereka nggak tahu Indonesia. Pasar aja, apakah ini memang kekuatan demokrasi atau rata-rata air aja nih manusia-manusia Indonesia ini? Betul. Gimana? Karena dia punya the Great Firewall itu gitu, ya otomatis kan itu akan membuat orang-orang yang ada di dome the Great Firewall itu akan menjadi less knowledgeable gitu kan, less informed gitu kan. Ya otomatis kalau misalnya gue sebut gue dari Indonesia loh gitu kan, ini gue bilang gitu kan pakai Mandarin, pasti bilang di mana tuh gitu kan. Apa bahasa Mandarinnya? Ini bahasa Indonesia ini itu kependekannya, kepanjangannya Indonesia kayak gitu ya kan. Nah itu orang tuh nggak tahu gitu. Gue juga nggak tahu. Iya sih kalau gue. Iya, pantesan orang nggak tahu dia bilang ini. Iya. Oh makanya tahu yang di Bandung tuh Yunji mungkin itu kali menunjukkan kemiripan itu kali. Oh nggak tahu ya. Kayak gitu. Jadi nggak mereka nggak tahu sebetulnya gitu. Habis itu pas kita bilang itu tuh Bali tahu Pulau Bali ya kan. Oh, gue tahu tuh Bali gitu kan. Ya udah sama aja sebenarnya konsepsinya dengan misalnya kalau kita sekarang nanya. Manado kali. Manado tahu. Kan ada direct flight bos. Morowali nggak tahu. Enggak, tapi Bali masih menang. Masih Bali masih nggak ada yang ngalahin sih. Kalau orang-orang Cina di sana ngelihat Bali itu benar-benar surga sih maksudnya. Nah, kalau orang kita ini kan seperti tadi Ari ceritakan ada gimana nggak tahu berarti ya. Iya. Kalau kita kan anggap Cina itu kan wah propagandisme, jelek lah pokoknya ketakutan Di sana tuh memang tahu aja enggak kali ya. Di satu sisi kan The Great Firewall itu bikin adanya stabilitas gitu kan, ada filtering informasi. Sebenarnya bagus dalam arti lu masyarakat itu nggak sibuk adu domba gitu loh, diadu domba gitu. Atau jadi misalnya ada gatekeeper ya informasi. Iya gitu, karena memang yang informasi yang diperlukan aja memang ada unsur baiknya di situ gitu, ada filtering informasinya. Tapi kan tadi negatifnya juga ada juga gitu, sehingga memang kita mesti lihat dulu kita lagi ngomong sama siapa gitu. Nah yang tahu banyak itu supir taksi. Supir taksi itu dari Soekarno, Soeharto ya kan sampai Gus Dur apa segala macam, Habibie, habis itu bahkan Taufik Hidayat dia tahu. Serius? Tahu supir taksi itu kenal Taufik Hidayat. Itu supir taksi apa Intel yang disuruh ngawasin lu? Enggak kan? Kalau lawannya Lindan, Bos. Lawannya Lindan pertama. Habis itu kalau supir taksi kan dia denger radio mulu deh. Radio itu kan berita semua ibaratnya. Dan berita badminton semua. Yang ada raketnya Cina ini menang terus Bos kecuali tenis. Kalau taksi di Jakarta radionya isinya ya jemput unit 402 jemput di Puri Cinere gitu Bos. Dispatch doang.
Originary siapa? Kesebut deh. Kesebut deh ya kan. Nah, jadi tergantung kita ngomongnya sama siapa. Kalau misalnya supir taksi, dia sangat knowledgeable walaupun rese ya gitu. Jadi kayak kita Jadi tuh kalau nggak kita tuh kalau naik taksi gitu kan otomatis kan nggak mungkin sama supir yang sama. Iya. Ya pasti dinanya dari awal lagi, lu dari mana, lu di Beijing ngapain atau di Cina lu ngapain, ya kan itu beasiswa atau bukan. Aduh anjir ya saya banget nih kalau misalnya gue ada tape recorder gitu kan, ya diganteng gitu aja nyalain selesai gitu kan. Ya tapi gitulah khasnya emang itu kan dia cuman mau menunjukkan kalau dia hospitable aja, ramah aja, basa-basi gitu kan. Basa-basi. Tapi kita capek juga ya. Nah, artinya Indonesia itu kan kalau kita memandang Cina itu sebuah negara besar, superpower, world factory gitu-gitu, sebegitu semua made in China gitu-gitu. Di Indonesia tuh berarti belum seberpengaruh itu ya. Belum, untuk masyarakat dan juga elit-elit, belum. at least businessman gitu. Belum. Tapi gue herannya dia tuh tahu Singapura dia bilangnya ya kan, Singapura gitu. Habis itu gue bilang ya udah Indonesia tuh di bawahnya Singapura, lu nggak tahu gitu kan? Nggak tahu. Kan agak-agak gimana gitu, agak-agak nyebelin gitu ya. Tapi memang di satu sisi itu adalah latahnya negara maju begitu. Negara maju dengan bangsa yang orang-orangnya itu merasa penting. Ya kan, merasa penting itu begitu gitu. Jadi dia tidak merasa harus untuk menghafalkan negara-negara lain. Sama seperti kalau misalnya di sana kan bahasa Inggris kan agak susah gitu kan. Masih mending sini apalagi lu di Jaksel gitu kan, sangat merdeka, bule-bule itu berbahasa gitu kan. Asal jangan ke Gabus aja gitu. Atau ke Bekasi kan agak susah ke bahasa Inggris. Kemarin ada bahas Gabus kan gitu. Nah, tapi kalau di Cina ya begitu, dia mementahkan bahasa luar gitu kan, seperti kayak Jepang atau misalnya Perancis dan lain sebagainya, itu karena itu gitu, dia latah menjadi negara besar ya, egonya juga ikut-ikutan. Iya dan ya itu kayak ini aja, kayak orang-orang sama gua, Din. Kenapa dia jelek-jelekin gua kenal aja enggak. Kata-kata kita di komen ini. Bang, lighting lu itu. Lu tuh pembicara ngomong lu potong-potong kan. Gendut lu gitu kan. Kenal aja enggak. Lu gitu. Sama aja kayak orang Indonesia lu. Tapi masih mending. Cina itu nggak dikenal, Cina itu dibenci di sini kan, maksudnya dengan perspektif dengan kacamata yang cukup negatif kan, Cina mau masuk infiltrasi, tapi di sana boro-boro dibenci Indonesia, Bos. Kenal aja kan. Iya, itu yang saya omongin dari tadi. Cuman ada satu. Uli Cinere. Itu yang saya omongin dari tadi. Cuman ada. Anda pakai earphone-nya apa gunanya? Ini kayak kurang masuk nih. Cuman ada satu. Jadi kalau misalnya kita pertama kali ke sana itu ya mau itu sama supir taksi atau gimana tuh pasti kalau ditanyain soal Indonesia dia bilangnya yang ada tragedi 98 itu ya. Wow. Itu dia inget bener gitu. Nah, makanya masyarakat Cina itu kita juga mesti hati-hati jangan ngetes mereka soal sejarah. Mereka tahu sejarah mereka. Kayak gitu. Maksudnya dan yang ada hubungannya dengan merekanya gitu. Misalnya karena kan 98 kan etnis gitu kan. Berarti harus kita bagiin buku-buku Pak Yusuf Hanandir. Sama Salim Said dan Pandanama Bani. Iya benar. Gitu. Ya makanya kita ya klarifikasi juga enggak kok udah itu dulu emang amsyong aja ibaratnya kita bilang kayak gitu. Sekarang udah enggak kayak gitu. Sekarang ya udah banyak kemajuan ya, kemundurannya juga ada gitu. Ya sama kayak orang-orang ketakutan dengan PKI atau komunis dari Cina, ya Cina secara ekonomi jauh lebih liberal bahkan for some extent dibanding Indonesia kan. Oke, nah, ini gue mau tes lagi topik menguji kecinaan lu nih. Ini kan COVID dari Cina, ya kan? Pernah waktu itu udah turun angkanya dan sekarang seluruh dunia lagi optimis akan endemi gitu ya. Betul. Nah tapi Cina malah lagi berjuang lagi nih. Apa yang terjadi dari kawan-kawan Anda, apa cerita? Tapi sebetulnya ya berjuang tapi nggak separah yang dulu. Terbukti ya angka kematiannya juga cuman paling nambah 1, lusa nambah 1 lagi gitu, nggak triple habis itu pangkat 5 berapa segala macam itu udah enggak sebetulnya, cuman memang itu mungkin ada juga nyamper sama kecelakaan kereta di sana kan, maksudnya kan
Kayak kemarin di karena kan yang dikeluhkan sampai ada videonya itu orang pada stres teriak-teriak itu gitu kan ya memang karena kalau dari teman-teman gue bilang ya sebenarnya mereka itu sudah OTG gitu loh, tidak serak juga enggak gitu, batuk-batuk enggak, tapi kenapa gue mesti di lockdown gitu kan? Kalau di kita kan mikirnya gitu kan, udah gerah banget gitu kan, PPKM apa sih kagak kerat. Nah tapi kalau mereka itu kan bisa dibilang menganggapnya itu bahwa dia tidak pengen ada lagi yang namanya COVID. Bukan menjadikan COVID itu sebagai endemi. Bukan living with COVID, enggak ada istilahnya di Cina tuh begitu gitu. Jadi benar-benar kayak dihapus total gitu. Nah, nggak tahu nanti dia istilahnya ada mekanisme kebijakan apa. Nah, tapi kan yang jelas ketika orang gue sehat-sehat aja kok gitu. Kemarin gue udah WFO gitu kan. Sebenarnya kita pun juga kayak gitu sebenarnya, tapi SOP-nya nggak seketat sana aja kali ya. Betul. Ada yang sampai kejebak di gym. Coba lu bayangin kejebak di gym seminggu lu ganti baju gimana? Ya kan? Kalau keluar berotot loh. Iya, makanya. Maksud gua, Tapi kurus malah gak makan. Ini otot kapan? gak enak sih. Iya, gue gampar pakai bicep juga. Enak pakai fasilitas gym tuh kan, cuman amsyong juga lu kagak bisa. Maksudnya emang seketat itu, nggak diperbolehin. Ya udah lu pulang dulu lah gitu, kosongin dulu kan toko-toko atau misalnya fasilitas publik. Abis itu udah lu dikunci ya, nggak apa-apa ya gitu kan. Enggak, orang di gym, orang di kantor aja lembur tiba-tiba pas lihat di bawah, wah itu udah pada pakai baju astronot semua gitu kan. Alamak, gila kan, kagak bawa baju. Kalau di gym masih mending kan. Lockdown itu tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba tedeng aling-aling. Terus lu gak boleh kemana-mana lagi. Bet gitu, kayak bet gitu. Anda terjebak. Iya, bener. Di gym, Bos. Bener. Di gym. Iya. Minimal lu tunggu orang ini sampai Makanya. rumahnya dulu gitu. Ya, tapi mendingan kalau di gym biasanya kan pakai bawa baju ganti gitu kan. Jadi lu amsyong-amsyongnya kalau kena lockdown lu masih bisa cuci kutang aja lah gitu kan yang buat nge-gym gitu. Tapi kalau di kantor lu ganti apaan? Side A, side B, side B lagi gitu. Iya, office apa? Seminggu coba ngapain kan? Ada bilik-bilik cinta itu dia. Ya boro-boro kepikiran cinta, stres yang ada. Ya, itu buat ngilangin healing buat. Kalau yang punya pacar di kantor, kebetulan ya. Aduh, ini podcast apa sih? Jadi begini. Lu lebih seneng kalau Bikin ini dia bikin rusak deh. lu kalau terpaksa lockdown beli di gym atau di kantor. Ya, tapi kan maksudnya ya hikmahnya nggak usah juga selebay itu gitu. Memang ya notoriously known pemerintah Cina itu ya strictness-nya ya begitu gitu levelnya itu kayak kalau makan keripik singkong pedes tuh udah lu sampai mencret lah pokoknya gitu pedesnya gitu. Itu emang gak enak banget sih. Emang susah nego ya sama pemerintah Susah nego. Tapi nego apa dulu nih? Kalau nego itu ada lah gitu, misalnya ada bisnis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau salam teknya, ini kalau gua nggak tahu ya, kalau di jalan-jalan nih, tilang gitu misalnya. Iya, itu yang mau gue omongin juga. Oh, lu mau ngomong itu. Cerdas kan? udah santai lah ya. Udah gua artikulasikan dulu. Sudah sefrekuensi. Iya. Misalnya kapan kita harus tunduk banget sama peraturan, kapan kita bisa salam-salam dan pel tipis-tipis gitu lah. Sebenarnya gini, ini mulai dari makronya dikit ya, kita agak-agak teoritis karena Ya, memang harus. pasti kan rules of law-nya itu kan buat siapa aja sebetulnya, mau itu orang misalnya gue gitu kan waktu itu jadi pelajar Indonesia gitu kan di Cina, atau misalnya bule-bule apa segala macam, atau orang Cinanya sendiri kan peraturannya itu nggak pandang bulu sebetulnya. Itu enaknya di situ gitu. Jadi lu misalnya Equality before the law ya. Iya, equality before the law itu benar-benar terjadi. Itu dulu yang mesti kita pahami. Tapi kan orang-orang bilangnya, "Oh iya, tapi kan lu gimana sih Tan ngebelain Cina surveillance di mana-mana?" Lalu kira di sini kagak ada surveillance. Ya kan dikira di London enggak ada surveillance, dikira kalau misalnya kita ke States, lu coba aja lu kedipin TSE lu kalau kagak dicokok sama itunya kan nggak bisa macam-macam juga, maksudnya ada rule of law-nya masing-masing gitu. Nah cuman memang kalau misalnya dilihat ya tadi kalau misalnya kondisinya lagi yang membahayakan satu negara,
jabret gitu kan, lu lagi ngantor udah pakai astronot gitu kan, mampus gitu kan. Atau misalnya lu lagi amsyong-amsyongnya gitu kan, tiba-tiba ada quote and unquote teroris gitu kan. Waktu itu sempat ada tuh tahun 2017-an gitu kan, satu subway ditutup gitu kan karena ada ada upaya untuk bom bunuh diri gitu kan, contohnya pernah di Tiananmen. Nah, cuman tadi kalau ngomongin yang di jalan gitu ya, di jalan di Cina itu nggak ada polisi. Hah? Masa? Di jalan di Cina tuh nggak ada polisi, lalu lintas tuh nggak ada. Di ujung-ujung jalan ganjil genap itu nggak ada tuh ya bawa surat tilang gitu. Cina nggak ada ganjil genap. Dia larang masuk kendaraan mobil nggak boleh. Beijing tuh nggak boleh bos, iya kan? Berapa kilometer radius tuh harus naik sepeda bos. Cina memang dia nggak ada ganjil genap, cuman lu ada kuota di bensin, udah itu aja gitu. Tembak mati bos. Kenapa ya? Karena gitu. Misalnya lu agak nerobos lampu merah gitu ya. Dia udah pakai kamera udah lama gitu. ATLI udah lama. Ya kalau pakai manusia ngawasin 1 miliar orang, amsyong juga bos. Iya kan? Jadi minimal polisinya 500 juta jumlahnya. Dan 500 juta yang lain. Dan ibaratnya kalau misalnya kita lihat sama lah kayak di Tokyo gitu kan tuh, kalau misalnya lihat mobil-mobil polisi Tokyo itu ya kayak mobil-mobil tua. Di Cina tuh begitu gitu. Saking polisi itu nggak diperlukan di jalanan gitu. Berarti di rantas gitu nggak ada di situ dia. Iya, ada tapi nggak turun ke jalan gitu. Satpol PP ada nggak buat? Satpol PP ada. Nah ini menariknya, Satpol PP itu namanya cengkuan. Nah cengkuan itu dia ya misalnya lu ada yang jual sate-sate gitu kan, di sana ada yang jual ubi bakar gitu ya. Ya kalau misalnya ini dia tiba-tiba ada aja udah diusir-usirin gitu kan. Kalau masih ngeyel juga digebukin juga. Tapi kan memang di sana surveillance itu ya sebetulnya kan memudahkan kerja mereka, sebetulnya kan itu gitu. Jadi makanya kalau kita sama teman-teman keluar gitu kan, sampai jam 1, jam 2 ya kita mau hahaha kayak orang bego gitu di pinggir jalan tuh nggak akan ada yang kayak mana duit lo gitu kan, nggak akan ada gitu. Dan ini udah lama gitu, dan ini rata lah bisa dijamin gitu. Dan birokrasi ini adalah warisan Cina kepada dunia, bro. Iya kan, birokrasi tertua itu dari Cina kan. Iya, dan sistem tes. Sistem ujian itu warisan dari sana. Iya, maksudnya itu. Birokrasi yang ada sistem tesnya diklat dari Cina. Sistem tes CPNS tertua ya di Cina itu lah, sampai orang nyogok pakai jimat tuh ya dari sana sebetulnya. Beneran itu ada sejarahnya itu. Iya. Nah, itu bisa kita bahas sendiri tuh CPNS di Cina tuh ya. Artinya potensi kickback, pelanggaran kayak gitu tuh hampir nggak ada gitu di lapangan ya bang. Iya, ya apalagi kalau misalnya kita jadi nggak ada sogok-sogokan apa yang bisa disogok di sana. Kalau sogok-sogokan ya ada lah gitu kan, ada ininya gitu, ada kepentingannya. Cuma Fatan yang suci di situ. Salah gitu. Ada misalnya lu punya apa gitu kan. Cina ini bang Fatan. pelanggaran pajak gitu kan dan lain sebagainya ada juga, bukan yang enggak. PKSC. Iya. Menarik. Atau misalnya lu punya bisnis gitu kan, mau minta konsesi lahan atau pabrik gitu kan, bang, biar dipercepat. Nih ada lagi nih menjawab ini ya mitos-mitos di luaran ya soal Cina ya. Ini udah sering di mana-mana, tapi kan lu kan baru sekali di layar kita. Bener gak sih public toilet di Cina itu buruk sekali? Yes. Nah coba lu kasih lah. cuman gini ya itu dalam arti ini ya karena kita udah loncat-loncat ya, maksudnya gini. Iya udah pasti loncat-loncat terus ini dari tadi kita gak jelas. Terserah yang nonton aja ini apaan sih. Gua ngundang dia nggak nanya temanya bos. Iya. Bingung kan tema apa. Kan tadi udah gue sebut ya gitu. Jadi memang pembangunan di Cina itu yang sangat terakselerasi dan dia tidak melihat pekerja itu sebagai manusia gitu kan, emang sebagai alat produksi gitu, ya itu kan otomatis kan mengesampingkan unsur-unsur misalnya kultural gitu, unsur-unsur keadilan sosial nggak ada. Jadi pembangunan sosial tuh nggak ada di sana. Pembangunan ekonomi ya, pembangunan sosial tuh nggak ada gitu, yang disertai dengan keadilan, yang disertai dengan istilahnya kemajuan pemikiran tuh nggak ada gitu. They don't give a shit. They didn't mungkin ya kan. Sekarang oke lah ada perbaikan tentu ya kan. Itu pun misalnya gini, kayak toilet itu kenapa sih kok jorok banget gitu ya. Pertama orangnya banyak bos ya kan.
Ya kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah ke Tokyo gitu kan, ya kira-kira seperti itulah rush hour-nya kayak di Shibuya dan lain sebagainya emang begitu gitu. Cuman kan kalau Jepang itu kan karena dia pernah 2 abad ya mengurung diri gitu ya pas zaman apa namanya kaisar siapa gitu kan. Sehingga itu orang tuh udah selesai secara culture gitu. Cina kan enggak. Cina tuh kan nggak pernah negara Tiongkok itu atau kemarin itu Republik Tiongkok itu dinasti-dinasti juga itu tuh tidak pernah menjadi satu enclave atau satu wilayah yang tertutup, nggak pernah. Terbuka untuk perdagangan, terbuka untuk lalu lintas manusia. Jepang aja 2 abad tertutup gitu kan. Korea Utara sekarang malah tertutup padahal modern. Nah, Jadi esensinya sebenarnya liberal ya. iya gitu maksudnya sangat keterbukaan sebenarnya. Nah, hubungannya sama toilet itu apa? Hubungannya sama toilet itu ya berarti orang itu kan mobilitas itu kan memang tidak dibatasi di sana. Mobilitas ya gitu. Nah, tapi kan di satu sisi itu ada cost. Ada cost apa namanya operasional gitu. Nah, cost operasional ini kan yang mungkin untuk kebersihan agak dikurangin. Oh, yang penting lu bangun dulu lah itu ke stasiun semuanya lu bangun dulu. Ongkos operasional, ongkos sama nambah shift gitu kan misalnya dikurangin aja dulu. Nah, misalnya si ai atau tante-tante atau misalnya cleaning service itu biasanya ai kita nyebutnya kan ibu-ibu lah karena yang apa ya Fatul Bari. bukan itu lah nyebut bahasanya Bang Ai beres-beres. Bang Ai. Parah. Mandi. Enggak Bang Ai, Bos. Kan panggilan Bang Ai. Tapi dia contohin beres-beres kamar mandi. itu ai bahasa Mandarin Ai. gitu ya kan. Nah misalnya dia udah beresin nih gitu kan 2 menit yang lalu gitu kan habis itu di waktu misalnya 5 menit kemudian 1.000 orang pakai toilet gitu kan. Ya tepuk jidat juga sih ai itu gitu. Perasaan tadi udah bersih gitu kenapa ini? Overload dan Iya, ya karena itu gitu. Jadi ada 1 miliar bokong, Bos. iya. Ya, Bos. Sebetulnya kalau dia shiftnya lebih banyak, personal kebersihan lebih banyak, kayak misalnya Singapura ya kan. Lu kemana ke bandara nih orang kayaknya bersihin mulu gitu kayak pekerjaan di sana tuh pembersih gitu ibaratnya kan gitu. Jadi terjaga gitu. Nah, sehingga itu gitu ditambah tadi ketika tidak ada pembangunan sosial jadi mindset orang itu OKB semua kebanyakan mau itu yang josnya kayak bagus-bagus perlente lu pakai Jordan dan lain sebagainya jeansnya gue juga bagus cuman pas di toilet pintunya kagak dikunci kan gitu karena dia mikirnya masih di kampung bukan pernah lagi sering Terkejut badan ya. sering gitu yang pertama kali kita Terkejut badan, Bos. Jadi orang kaya baru, Bos. kalau kata orang Jawa kan terkejut gitu kan Takajui. Ya kan, jadi, apaan nih buset gak ditutup pintu gitu ya karena dia mindsetnya sorry itu saya kampung gitu tapi kalau misalnya kita buntutin dia nyetirnya apa nih gitu kan ternyata Audi A6 gitu ya ya kan itu orang kaya sebetulnya cuman ketika lu secara manner ya kan secara apa namanya hygiene gitu kan itu memang tidak Prioritas, itu tidak bukan dijadikan prioritas. Berarti China itu ya sama kayak Afghanistan ya karena daratan jadi daerah terisolirnya betul-betul terisolir yang nggak terjangkau kalau kita kan dipisahkan lautan yang mana kita pakai kapal aja selesai sampai ke seberang kan sebenarnya. Tapi kan? kalau kata Bang Fatan tadi Cina ini sejak dinasti-dinasti lama memang tempat terbuka. Ya, ada nggak pernah interaksi dan pertukaran Ya, tapi kan ada daerah-daerah terisolir juga yang tapi lagi-lagi meskipun pertukaran itu Ya. kan higienis dalam boker itu bukan jadi prioritas mereka. Gitu kan. Tapi balik lagi ini misalnya penting tapi bukan prioritas kami. Gitu. Kami Iya, bergaul ya, iya. tapi kami boker tetap sekali. Yang paling penting tuh pindah ibu kota. Cina nggak pernah pindah ibu kota. Nggak ada gue ngomong pindah ibu kota. Enggak, tapi kan kita bisa bandingin misalnya tadi kan toilet umum misalnya kalau kita ke Great Wall wah itu parah lah pesing sampai nyusruknya tuh kayak sampai Paling ke itu tempat ubun-ubun. pariwisata yang paling ini Betul gitu. Habis itu kalau misalkan kayak Iconic. di stasiun subway dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kita ke mall yang bagus gitu kagak ada bau-bau amonianya tuh nggak ada. Itu kan kalau mall udah Pak CT yang punya sif-sifan. Kenapa jadi budget ya? Apa? Ciot-ciotan. Kayak gitu. Ya kan? Jangan kegeeran juga lu mukanya. Tapi tetap- pacuan Tiao. Tapi tetap Tanu. Paciotan. tapi tetap uniknya di sana tuh masjid nggak bau pesing.
Oke, ya Di sana itu. masjid nggak bawa pesing. Itulah gitu. kekuasaan Allah yang memberikan. Iya, yang berarti kan artinya tadi ya nilai-nilai kebersihan itu ya kalau misalnya dipahami ya nggak bau gitu loh. Maksudnya nggak bikin kotor lingkungan kan gitu. Oke, ini terakhir nih ya. Iya, terakhir. Terakhir. Kita nggak ngomongin Jinping. Kita ngomongin apa? Betul gitu. Nanti akan banyak lagi podcast sama Fatan sendiri habis ini kan. Gampang lah ya. boleh Siap, ya. siap. Ya, Pangnya Anda nih jangan Anda monopoli sendiri. aset bangsa ini. Harus kita gilir ini. Gilir Buset aja. digilir. Piala bergilir. Ya, kasih pantun bahasa Cina dulu. Nah itu jujur gue nggak nyiapin. Peribahasa kayak apa kayak biar Peribahasa. sama Atau lagu lah. biar ketahuan kan genealogi Anda kemana, nasab Anda dari mana kan. Bang, Nah sama. Anda mau bener, mau salah, mau merdu atau enggak kita nggak ngerti. Pantun anak TK Cina pun udah baca ini, jadi kita nggak tahu Mas. Iya. Ya, yang artinya ternyata twinkle little star. Dia ngomong child apa tuh? Artinya twinkle little star ternyata. Ya, tapi nanti ditoyor-toyorin sama teman gue ya, yang ngerti ini apaan sih mata nih. Jarang teman Anda nonton channel Gitu ya. Ini nggak ada yang ngerti bahasa Cina. Nggak ada, ya. Anti Iya, Cina jadi- banyak anti Iya. Cina. Jadi ungkapan aja lah gitu. Nah, makanya kan tadi hubungannya sama kemajuan negara mereka gitu. Nah, mereka tuh ada satu peribahasa namanya siang jefu. Sian siulu. Siang cefuk. Bukan cefuk. Merek cefuk itu loh, Bu. Apa? Buat muka itu. siang jefu. Sian siulu. Jadi kalau misalnya diartikan bebasnya kalau kita mau berpikir untuk kaya, bangunlah jalan. Jalan itu ya untuk mereka infrastruktur gitu kan. Nah, tapi ya nggak tahu lah, maksudnya kalau di sini infrastruktur. Ya. Kalau bahasa Cinanya tuntutlah ilmu sampai negeri Cina apa, Bang? Ya itu kan bukan dari Cina jadi kagak ada. Betul. Itu artinya itu doang tuh. Artinya itu aja tuh. Kalau mau kaya bangunlah jalan. Iya, nah makanya itu kan yang diimplementasikan gitu. Ya, kalau di bahasa sama- Indonesia ini jadi nggak keren gitu. Iya, jadi nggak keren. Kalau di Indonesia infrastruktur ya kan? Bener. Ini aneh gitu kan. Bener tadi kalau misalnya ungkapan-ungkapan bahasa Mandarin itu kalau di Indonesia itu nggak keren karena gue ada klien kan di Kalimantan gitu kan. Itu kalau misalnya ngelihat slogan-slogannya gitu kan sama bos-bosnya kan, wah itu dalam banget gitu kalau bisa kita maknai. Cuman kalau misalnya kita baca bahasa Indonesianya, utamakan kecepatan apa gitu dunia apa segala macam. Aduh ini gimana sih? Emang salah yang translate juga gitu dalam arti. Kita ada lost in translation-nya di situ gitu. Kalau yang ngerti ungkapannya wah itu deep. Puisi cintanya dikit dong yang kayak ini nyari satu pepatah aja. Gue Bang. nggak belajar prosa sih. kayak Ruminya gitu loh di sana loh. Aduh, Rumi. Siapa nama penyair Cina paling terkenal tuh Panglima Tiang. Patkai, Bos. Cuma taunya itu aja. Panglima Tiang. Taunya itu. Oke. Ini podcast 60% ketawa. Pokoknya ini adalah pertemuan pertama dengan Iya. Bang Sifu apa? Sifu. Ya, Sifu Fatan, ya kan? Fatan, ya. Sesya. Apa nama Sini. thank you apa? Gini tangannya ditutup. Kalau gini ngajak berantem. Kayak Ipman. Pantesan. Gua kemarin ketemu Jangan. Tangan kanan di dalam. Ya. Ini dibungkus. Oh, kanan Kalau dalam. gini lu langsung begini lu jadi Wing Chun lu. belajar itu juga dulu Tai Chi. Makanya gini. Ini loh, kakak sepupu dia usu loh. Ya. Mimi Kade. Ya kan? Kalau Pak Erlangga juga Pak Erlangga dia usu, coba tapi kasih. slow motion, Mas. Iya. Gue lihat Pak Iya, Erlangga Tai Chi, usu tuh, Tai Chi. ngelihat Pak Erlangga aja, kan ketua usu Indonesia kan, ngelihat beliau usu tuh gue ngerasa usu ini gampang gitu. Bisa jadi olahraga rakyat Iya, ya. olahraga seperti sepak bola nih kayak. Atau bulu tangkis. Tapi wusu itu emang kayak Pak Erlangga gitu ya. Iya. pelan-pelan. Cuman uniknya gini, Tai Chi kan sebetulnya. Tai Chi itu kan basis dari semua bela diri kalau misalnya di Cina gitu kan tinggal pengembangan aja. Cuman yang menarik dari Tai Chi ini terakhir
itu tuh orang-orang di Cina itu mereka menjadikan olahraga Tai Chi itu kalau misalnya di kita nih gitu, misalnya yang sholat gitu kan, itu tuh untuk pengganti sholat subuh sama untuk pengganti sholat maghrib. Dalam arti dia tuh di luar nggak peduli itu musim dingin, musim apa gitu kan, jam 5 pagi itu dia Tai Chi. Jam 5 sore, jam 6 Azannya ya, berarti azan sholatnya, subuhnya ya, azannya kan kagak ada. Oh iya, maksudnya gitu. Kagak ada speaker azan di sana. Jadi kagak ada azan. 100 desibel pun nggak ada. Nah jadi sorenya dia Tai Chi juga, jadi makanya jangan heran sehatnya lumayan gitu angka. San Pak Erlangga sehat. Iya, jadi artinya kalau nggak bisa Tai Chi minimal kamu sholat subuh sama sholat asar. Oh ya. iya, subhanallah. Sholat maghrib. Maghrib juga, Isya juga, Zuhur juga. Pagi sama sore. Bo. Iya. Ya Tai kita Chi. harus lebih daripada Cina-Cina. Anda puasa juga belum tentu Anda ini ya. Tapi kayak gitu ya, Tai Chi. Iya, kalau itu udah Wing Chun. Kalau Chun. kalau Tai Chi kan dia cuman ini aja Oh, apa. cuman Anda sampai situ gerakan-gerakan belajar aja. Cina, emang dia Cina banget bos. Tai Chi itu susahnya kuda-kudanya doang. Kuda-kudanya lu kan mesti setengah gitu kan, setengah jongkok gitu. Itu paling susah. Sisanya cuman gini-gini doang. Apa, Ini segala panjang nih. Sampai Jadi jumpa Mas lagi Haji. di Total Politik berikutnya. Sampai jumpa.